Selamat pagi, saya Ravana Pratama. Saya akan membuka presentasi ini dari HG1, yaitu polusi udara dan permasalahan yang mengikutinya. Anggota kelompok kami adalah Basit Salman Hadi, Ravenda Pratama, M. Abdul Hanan, Hasna Alia, Khairunisa, dan Said Hirzi. Kali ini saya akan membahas polusi dan bahan-bahan toksik. Polusi atau polutan dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, yaitu logam berat, senyawa organik, gas, dan partikel. Logam berat contohnya ada merkuri, talium, dan timbal. Merkuri atau yang biasa disebut air aksa adalah jenis logam yang biasa ditemukan di alam, bersifat organik maupun non-organik. Timbal yaitu logam berat yang memiliki sifat toksinitas yang tinggi dan bersifat bioakumulatif. Timbal dapat masuk ke dalam tubuh manusia dengan beberapa cara. Salah satunya dengan menghirup udara yang tercemar dari uap logam timbal. Senyawa organik adalah senyawa yang merupakan senyawa karbon yang diproduksi secara alami oleh organisme hidup atau secara sintetik melalui proses industri. Contoh senyawa organik adalah dioksin. Dioksin merupakan suatu produk sampingan hasil pembakaran sampah atau zat kimia. Polutan gas. Polutan gas Ya, teknologi transportasi dan polusi udara. Saya Ravenda Pratama akan memberikan presentasi mengenai hal tersebut dari HG1 yang berhubungan dengan CA2, yaitu polusi udara. Jadi pertama-tama kemajuan teknologi modern yang tentu saja berimbas pada teknologi transportasi membuat teknologi transportasi jadi lebih cepat daripada sebelumnya dan juga memiliki jangkauan yang lebih banyak, sehingga hal tersebut mengakibatkan dunia ini semakin terhubung. Namun penggerak kendaraan tersebut adalah mesin pembakaran yang menghasilkan masalah. Masalah tersebut adalah polusi udara. Hal ini sangat diakibatkan oleh mesin pembakaran tersebut menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya, dan pembakaran dari bahan bakar fosil tersebut mengakibatkan dilepaskannya polutan ke udara. Oleh karena itu, solusi yang bisa digunakan untuk mengatasi hal tersebut harus dicari. Jadi ada dua solusi yang saya berikan di sini, yaitu pertama transportasi publik dan bahan bakar alternatif. Transportasi publik bisa dikatakan sebagai salah satu solusi untuk masalah polusi udara ini, karena transportasi publik dapat mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan oleh banyak manusia dalam melakukan transportasi, terutama bila transportasi tersebut ke tempat yang sama. Bila ada skenario seseorang yang ingin pergi ke tempat yang sama, mereka dapat menggunakan setidaknya mungkin dua Transjakarta ini, karena Transjakarta tersebut dapat memuat banyak orang dibandingkan bila mereka menggunakan sepeda motor. Bila mereka menggunakan sepeda motor, mereka harus menggunakan 50 sepeda motor. Dan bila mereka menggunakan mobil, ada kemungkinan mereka harus menggunakan setidaknya 25 mobil. Karena kan jumlah kapasitas mobil biasanya 4 yang paling kecil, atau mungkin 2 bila yang dalam kondisi khusus, tapi biasanya 4. Nah, dengan jumlah kendaraan yang berkurang tersebut, maka jumlah polutan yang dilepaskan ke udara juga sedikit. Sehingga polusi udara dapat dikurangi. Selanjutnya adalah kendaraan listrik. Kendaraan listrik dapat mengurangi polusi di udara karena polutan yang dikeluarkan oleh kendaraan listrik itu sangat sedikit, malah hampir tidak ada. Namun setidaknya sepertinya namun hanya ada sedikit. Sehingga mereka dapat mengurangi polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan
atau lebih tepatnya dibandingkan kendaraan konvensional. Namun, kekurangannya itu adalah produksi baterai dan sumber energi mereka. Sumber energi mereka berasal dari ya lihat dulu dari produksi energi mereka itu adalah biasanya menggunakan baterai untuk menyimpan energi listrik tersebut. Energi listrik tersebut bisa disimpan di dalam materi yang disebut lithium. Itu adalah sebuah logam langka yang biasanya ditemukan di tempat-tempat tertentu di dunia ini. Ini salah satunya adalah di tambang ini. Nah, lithium tersebut karena langka dan hanya di beberapa tempat, maka harus diberikan menggunakan transportasi udara yang cepat atau mungkin laut. Tapi biasanya udara untuk membawanya ke tempat produksi baterainya. Produksi baterainya biasanya di negara-negara yang lebih maju dibandingkan pabrik-pabrik tersebut, sehingga jarak yang dilalui oleh pesawat tersebut atau tadi transportasi udara itu mengakibatkan polusi udara yang sangat tinggi, sehingga itu salah satu masalahnya. Nah, sumber energinya seperti sebenarnya ini gambarnya adalah charging stationnya, bukan sumber energi. Kalau sumber energi listriknya sendiri tadi yang di slide saya pertama, yang di slide awal, yaitu slide yang ada pembangkit listrik tenaga batu bara, karena di dunia ini masih menggunakan hal tersebut, yaitu pembangkit listrik tenaga batu bara. Itu listrik yang digunakan oleh dua kendaraan ini biasanya berasal dari sana, sehingga meskipun kendaraan ini sendiri tidak menghasilkan emisi karbon atau polutan tadi, infrastrukturnya seperti tadi produksi dan sumber energi ini masih, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi polusi udara tidak cukup hanya menggunakan tadi 2 polusi itu transportasi umum dan kendaraan listrik. Kita harus, yang dicari adalah infrastrukturnya juga harus diganti, seperti tadi kan produksi baterainya harus bagaimana cara membawa baterai tersebut agar tidak terlalu dengan cepat dan tidak membawa banyak polutan. Tapi karena kita ini berhubungan dengan DKI Jakarta, dan lebih tepatnya atau mungkin lebih luasnya adalah ibu kota, atau mungkin lebih tepatnya ya kota metropolitan, maka keduanya sebenarnya sudah cukup untuk mengurangi polusi di metropolitan, karena secara langsung keduanya tidak membawa polusi yang banyak. Memang produksinya khususnya untuk yang listrik itu banyak, tapi ya untuk secara langsungnya mereka akan menghasilkan lebih sedikit. Ya, begitu bagian dari saya. Akan saya berikan terima kasih atas Anda telah menyaksikan bagian saya. Kemudian ada perubahan usia harapan hidup terkait polusi. Seperti yang kita tahu, semakin banyaknya polusi di Jakarta maka akan membahayakan bagi kehidupan makhluk hidup, terutama bagi manusia. Apalagi jika manusianya sudah lansia dan masih bayi, itu akan menurunkan harapan hidup mereka. Sedangkan angka harapan hidup di sini merupakan perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Kemudian usia harapan hidup atau umur harapan hidup. Umur harapan hidup di Indonesia pada tahun 2017 sebesar 71,20 tahun. Sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta pada tahun 2017 sebesar 72,67 tahun. Selanjutnya saya akan membahas mengenai polusi di Jakarta. Indeks kualitas udara yang dikeluarkan oleh AirVisual pada tanggal 10 Agustus 2019 mencapai 170 dengan parameter berupa partikel polutan yang sangat kecil berdiameter kurang dari 2,5 mikrometer, yang berarti mencapai 92,4 mikrogram per meter kubik. Selanjutnya yaitu dampak polusi udara. Polusi udara menyebabkan beberapa dampak, terutama mengenai masalah kesehatan. Masyarakat yang terkena polusi udara mengalami beberapa masalah kesehatan, terutama pada bagian pernafasan, jantung, bahkan dapat menyebabkan kanker. Pada anak-anak, polusi udara rentan mengakibatkan pneumonia dan asma. Pemanasan global.
Meningkatnya suhu di seluruh dunia mengakibatkan terjadinya pemanasan global. Akibatnya terjadinya pencairan es di kutub. Hal ini menyebabkan hewan dan tumbuhan kehilangan habitatnya. Selanjutnya hujan asam. Terlepasnya gas berbahaya seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida ke atmosfer dapat menyebabkan hujan asam. Ketika air hujan turun, air tersebut akan menyatu dengan gas berbahaya tersebut, maka terjadilah hujan asam. Selanjutnya, eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kondisi di mana sejumlah besar nitrogen dalam beberapa polutan bahan kimia berkembang di permukaan laut. Selanjutnya yaitu mengenai solusi polusi udara. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi udara. Yang pertama yaitu menggunakan transportasi umum, hemat energi, kemudian memahami konsep reduce, reuse, dan recycle. Selanjutnya menggunakan energi bersih seperti matahari, angin, dan panas bumi, dan menggunakan perangkat yang hemat energi. Selanjutnya keterkaitan polusi dan umur harapan hidup, yaitu memperbesar risiko meninggal bayi sekitar 30-50%, menyebabkan berbagai macam penyakit dan gangguan kesehatan, dan memangkas 20-30 bulan angka harapan hidup anak. Kesimpulannya, jika polusi di Indonesia terkhususnya di Jakarta tidak segera diatasi, maka hal ini akan berdampak pada kesehatan masyarakat. Akan terjadi berbagai risiko kesehatan yang akan menurunkan usia harapan hidup pada masyarakat. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang sumber air bersih. Kenapa sih air itu sangat penting? Karena hampir seluruh makhluk hidup atau bentuk kehidupan itu bergantung dengan air. Salah satunya manusia. Nah, molekul yang menyusun manusia itu 50% terdiri dari air. Fungsi air. Yang pertama ada keperluan rumah tangga, keperluan umum, keperluan industri, keperluan perdagangan, keperluan pertanian, dan keperluan pelayaran. Sumber air bisa berasal dari air hujan, air permukaan, atau air tanah. Lalu selanjutnya ada persentase kebutuhan air di Indonesia. Berdasarkan tabel, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mandi memiliki persentase pemanfaatan air yang lebih besar dibandingkan dengan jenis kegiatan yang lain. Syarat kualitas air minum: tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Lalu ada faktor utama yang bisa menyebabkan krisis air bersih. Yang pertama ada polusi air. Polusi air ini bersumber dari pestisida dan pupuk yang hanyut, lalu kini menjadi limbah yang kita kenal. Yang kedua ada boros air. Penggunaan air yang berlebihan sering digunakan pada orang, hewan, tanah, atau faktor lainnya. Yang ketiga ada overpopulasi. Overpopulasi ini berkaitan dengan peningkatan populasi manusia yang terjadi secara berlebihan. Lalu keempat, kekeringan. Daerah yang tidak mendapatkan curah hujan otomatis akan mendapat kekeringan terus-menerus sehingga akan mengalami krisis air bersih. Diperkirakan bahwa penggunaan global air untuk irigasi dan pertanian adalah sebesar 70% dan 10% yang lagi digunakan untuk keperluan domestik. Jika tidak ada air, maka otomatis aktivitas bercocok tanam akan terhambat dan berdampak besar untuk kebutuhan pokok manusia sehari-hari. Kelangkaan air singkatnya menyebabkan kelaparan terjadi secara massal untuk manusia dan hewan yang berada di daerah tersebut. Standar kehidupan yang menurun. Sekolah, restoran, rumah sakit, hotel, maupun bisnis lainnya harus tetap bersih agar operasi berjalan dengan efektif. Bayangkan saja jika fasilitas tersebut tidak memiliki air bersih.
maka situasinya akan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kerusakan ekosistem. Saat kerusakan ekosistem terjadi, maka banyak tumbuhan dan satwa liar yang mengalami kematian. Akibatnya akan ada bencana ekologi yang bisa menyebabkan kekurangan makanan dan kualitas hidup yang buruk. Isu sanitasi. Tanpa akses ke air bersih, tidak ada cara untuk membersihkan makanan ataupun manusia. Ini akan menyebabkan masalah kesehatan yang cukup serius. Banyak virus-virus yang akan berdatangan. Masih berhubungan dengan yang sebelumnya, yaitu penyakit mulai bermunculan. Kelangkaan air menyebabkan munculnya waterborne disease atau penyakit kulit, penyakit yang mempengaruhi kesehatan lainnya. Lalu selanjutnya ada membangun lingkungan yang sehat. Dalam membangun lingkungan yang sehat, terdapat 3 ancaman utama. Yang pertama, medan elektromagnetik. Yang kedua, radiasi UV. Dan yang terakhir, ada bahan kimia yang berbahaya. Penelitian membuktikan bahwa medan elektromagnetik yang dihasilkan oleh alat-alat komunikasi kita dapat mengganggu orientasi berbagai hewan, seperti serangga dan burung. Orientasi mereka akan terganggu karena medan elektromagnetik ini. Selain itu, medan elektromagnetik juga dapat mengurangi metabolisme yang dimiliki tanaman. Dan kita sebagai manusia, jika terpapar terlalu lama dan secara berlebihan, dapat terganggu kesehatannya. Lalu radiasi UV. Radiasi UV memiliki 3 jenis, yaitu UVA, UVB, dan UVC, yang masuk ke permukaan bumi atau yang sampai ke permukaan bumi. Ada 2 jenis, yaitu UVA dan UVB. Pada dasarnya, radiasi dari UV ini memiliki banyak manfaat. Akan tetapi, karena terjadinya efek rumah kaca yang membuat ozon menipis, hal ini membuat radiasi UV menjadi terlalu berlebihan dan dapat berbahaya dan menyebabkan berbagai penyakit kepada manusia. Khususnya penyakit kulit seperti kulit kering, gatal-gatal, bahkan sampai kanker kulit. Lalu, ada beberapa bahan kimia berbahaya yang dapat membuat lingkungan menjadi tidak sehat. Yang pertama ada arsenik, lalu asbes, benzen, kadmium, dioksin, fluorin, merkuri, timah, pestisida, lalu yang terakhir polusi udara. Dampak dari lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan penyakit menular yang diantaranya seperti diare, lalu penyakit pernafasan, dan penyakit lainnya. Lalu pertumbuhan anak juga dapat terganggu dan dapat terjadi krisis air bersih di lingkungan tersebut. Solusi yang dapat dilakukan agar dapat terwujud lingkungan yang sehat adalah memperbaiki kesehatan lingkungan, salah satunya dengan membangun fasilitas kesehatan yang memadai, lalu memperbaiki sanitasi air agar air bersih dapat tercukupi, dan melakukan program higien, edukasi, dan promosi yang dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya kesehatan lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.